Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bimbel Cendekia. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris, yakni tentang penggunaan kata have to atau has to dalam bahasa Inggris. Mari kita simak bersama-sama. Have to atau has to ini artinya adalah harus ya, tergantung letak subjeknya. Have to ini untuk subjek I, saya, you, kamu, they, mereka, serta we, kita. Sedangkan has to ini adalah subjek untuk orang ketiga. Tunggal ya, seperti he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya dalam bentuk kalimat positif, negatif, serta tanya. Mari kita simak. I have to go. Saya harus pergi. I have to go. Saya harus pergi. I have not to go. Saya tidak harus pergi. Have I to go? Haruskah saya pergi? Ini adalah kalimat positifnya, ini negatifnya atau bentuk menyangkalnya, dan ini adalah kalimat tanyanya ya. Have I to go? Haruskah saya pergi? Berikutnya, David has to come. David harus datang. David has not to come. David tidak harus datang. Has David to come? Haruskah David datang? You have to drink the medicine. Kamu harus minum obat. You have not to drink the medicine. Kamu tidak harus minum obat. Have you to drink the medicines? Haruskah kamu minum obat? Nancy has to cook. Nancy harus masak. Nancy has not to cook. Nancy tidak harus masak. Has Nancy to cook? Haruskah Nancy masak? We have to give up smoking. Kita harus berhenti merokok. We have not to give up smoking. Kita tidak harus berhenti merokok. Have we to give up smoking? Haruskah kita berhenti merokok? Kita bisa dilihat di sini ya. Untuk membuat kalimat positif di sini pertama adalah subjek, kemudian kata have, kemudian kata to, berikutnya dan yang terakhirnya adalah kata kerjanya apa. Oke. Nah, untuk kalimat negatifnya adalah subjek, lalu have, ditambah dengan not, lalu to, kemudian yang terakhir adalah kata kerjanya. Dan untuk kalimat tanyanya adalah have-nya ini kita letakkan di depan, lalu ini menjadi subjeknya yang tadi, lalu ini to, lalu ini kata kerjanya. Seperti itu. Oke, mari kita lihat. Ini ada latihan. Akan kita rubah kalimat-kalimat yang ada dalam bentuk ini menjadi bentuk yang ingin mencari jawabannya. Oke, kita coba dari yang pertama. Ini adalah bentuk kalimat positifnya ya. My teacher has to teach in my class. Artinya apa? Guruku harus mengajar di kelasku. Nah, ini normal ya bentuknya, bentuk biasa. Untuk negatifnya tadi adalah subjeknya apa? Kita tulis ya, my teacher. My teacher. Oke, kemudian kita ada kata has setelah itu. Lalu kita tambahkan not. Ini to tetap. Teach in my class. Oke. My teacher has not to teach in my class. Guruku tidak harus mengajar di kelasku. Nah, untuk kalimat tanyanya adalah, lihat, untuk membuat kalimat tanyanya, kita bisa lihat bersama-sama ya. Yang di depan apa? Kata has, teman-teman. Has my teacher, lalu to teach in my class. Has my teacher to teach in my class? Haruskah guruku mengajar di kelasku?
tanda tanya. Kalau misalnya ya harus, maka jawabannya adalah yes. Kalau bukan, maka jawabannya bisa no. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi dengan yang kedua ya. Andy and Danny have to stay in my house. Andy dan Danny harus tinggal di rumahku. Nah, negatifnya apa? Kita tulis subjeknya apa? Andy and Danny have, tinggal tambahkan not saja ya, not to stay in my house. Oke, untuk kalimat tanyanya, have-nya ini kita letakkan di depan. Lalu subjeknya Andy and Danny. Lalu to stay in my house. Jangan lupa tanda tanya ya. Have Andy and Danny to stay in my house? Haruskah Andy dan Danny tinggal di rumahku? Kita lanjutkan lagi. Ini adalah bentuk negatif ya teman-teman. They have not to play football. Mereka tidak harus bermain sepak bola. Maka bentuk positifnya tinggal hilangkan not saja. Jadi they have to play football. Mereka harus bermain bola. Nah, untuk kalimat tanyanya berarti apa? Have they to play football? Haruskah mereka bermain bola? Yang terakhir ini adalah bentuk kalimat tanya ya. Has my father to visit Bali? Haruskah ayahku mengunjungi Bali? Maka kalimat positifnya adalah my father has to visit Bali. Tanda tanya ya. My father has to visit Bali. Ayahku harus mengunjungi Bali. Lalu negatifnya adalah seperti ini. Baik, mari kita baca ya. Has my father to visit Bali? Haruskah ayahku mengunjungi Bali? My father has to visit Bali. Ayahku harus mengunjungi Bali. My father has not to visit Bali. Ayahku tidak harus mengunjungi Bali. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar tentang penggunaan kata have to atau has to dalam kalimat bahasa Inggris. Dalam kalimat positif, negatif, serta tanya. Perlu ingat di sini adalah yang terpenting adalah kita tahu subjeknya itu apa. Jadi kita bisa meletakkan kata have to itu untuk subjek apa, serta has to itu untuk subjek apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.